Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Hanim dari Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan FKK IIKN Tuban. Oke, sebelumnya Bu Hanim ucapkan terima kasih kepada panitia PKKMP yang luar biasa yang sudah menyelenggarakan acara PKKMP ini dengan sangat matang ya tentunya. Nih, dan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada Bu Hanim untuk sharing atau belajar bersama dengan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Dan juga Bu Hanim ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua mahasiswa baru IIKN Tuban. Semoga semuanya selalu sehat, nantinya lulus tepat waktu, lancar belajarnya, dan kelak bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga, terutama orang tua kita tercinta. Oke, di sini Bu Hanim mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang aswaja an-nahdliyah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan barokah. Al-Dini as-solihah al-fatihah. Aswaja an-nahdliyah. Aswaja sendiri seperti kita ketahui ya, ada 3 kata di dalam kata ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama yaitu ahlun. Ahlun berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Yang selanjutnya adalah as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan itu maksudnya apa? Mulai dari qaulnya, fi'ilnya beliau, dan takrirnya atau pengakuan. Jadi semua yang datang dari beliau, tidak hanya ucapannya saja, tidak hanya perbuatan beliau saja, tapi meliputi qaul, fi'il, dan takrir. Itu adalah dikategorikan sebagai sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu al-jamaah. Al-jamaah yaitu apa saja yang telah disepakati para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa saja itu? 4 ya. Khalifah Abu Bakar, terus Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu adalah al-jamaah nih, yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, definisi aswaja sendiri itu apa? Didefinisikan sebagai golongan. Golongan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan mengikuti kesepakatan para sahabat Nabi di masa Khalifah 4 di atas tersebut. Yaitu 4 tadi. Ada siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, untuk aswaja sendiri, semua golongan umat muslim itu pasti mengarahnya ke aswaja. Semuanya pasti mengikuti aswaja, mengikuti sunnah Nabi. Akan tetapi kalau NU, kita ada tambahannya an-nahdliyah. Ya, jadi aswaja an-nahdliyah itu adalah aswaja yang diikuti oleh orang-orang NU. Paham aswaja an-nahdliyah mencakup ini ada akidah, ada syariat, ada akhlaknya. Jadi nanti ada perbedaan. Apa saja sih yang dikategorikan sebagai nahdliyah itu? Ada amalan-amalan, ada apa saja nanti di dalamnya. Nah, ini tanggal berdirinya NU itu pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Ini ada cerita ya. Lumayan panjang ceritanya, akan tetapi ini secara singkatnya dulu Syekhona Khalil itu mendapat wasilah. Jadi beliau mendapat wasilah untuk kalau NU itu memang harus berdiri, itu sudah saatnya NU itu berdiri. Nah, Syekhona Khalil memberikan tongkat beliau, memberikan tekan atau tongkat beliau kepada Yai Hashim Asy'ari atau yang biasa kita kenal dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini adalah beliau-beliau para pendiri NU yang luar biasa. Jadi semangat beliau luar biasa.
untuk mendirikan Nahdlatul Ulama yang saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Ya, jadi NU itu adalah organisasi yang paling besar yang diikuti oleh umat Islam. Itu adalah Nahdlatul Ulama. Nih, Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, mungkin ada yang pernah ke makamnya ya, ke makam beliau itu ada di Bangkalan sana. Terus ini ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini di Jombang, beliau adalah ayah dari siapa? Kiai Haji Wahid Hasyim atau mbah dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ada Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, ini dari situ Bondong ya beliau. Terus ada Kiai Haji Mas Alwi dan ada Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ini dulu yang paling muda itu Kiai Haji Mas Alwi ini. Ini namanya Mas Alwi, bukan Mas Alwi bukan, tapi bukan panggilan itu, tapi namanya memang Mas Alwi gitu ya. Lah ini ciri khas Nahdlatul Ulama. Nih, jadi di dalam NU itu ada beberapa ciri khas. Nih, ciri khasnya apa? Nih, lah kalau di dalam persoalan hukum Islam ya tentunya, ini menggunakan salah satu dari 4 madhab. Nih, siapa saja 4 madhab itu? Yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nih, kalau NU ini cenderung ke madhab Syafi'i. Misalnya tata cara wudhu, terus sederhana sebenarnya. Kalau madhab Syafi'i itu mungkin kita sebenarnya tahu ya, tapi tidak kita amalkan. Ini contohnya madhab Syafi'i itu. Kalau ada batang, nih batang semut, batang apapun, terutama semut itu kan namanya batang ya. Kalau ada batang semut, pada saat kita sholat dan menempel di mukena kita, sebenarnya sholat kita batal. Itu kalau ini apa, madhab Syafi'i itu. Cuma kita kadang melakukan, kadang tidak seperti itu ya. Nih, selanjutnya dalam hal akidah, ini merujuk pada siapa? Pada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam ilmu tasawuf merujuknya pada Abu Qasim. Selanjutnya ada ciri khas sikap Nahdliyin. Jadi sikap Nahdliyin itu ada 4 ini ciri khasnya. Yang pertama yaitu tawasud. Ini sikap tengah-tengah, tidak ekstrim. Jadi kalau ingin menjadi warga Nahdliyin itu tidak boleh kita ekstrim, tidak boleh ikut demo-demo yang apa, itu tidak boleh. Harus tengah-tengah. Itu tidak boleh membelani cenderung ke satu, condong ke satunya lagi, harus ada di tengah-tengah. Yang selanjutnya yaitu tawazun. Tawazun yaitu seimbang dalam segala hal. Ya, jadi seimbang, tidak boleh ini apa? Tidak boleh oh aku lebih membela yang lebih kaya. Yang miskin tidak dibela misalnya. Jadi tetap harus seimbang. Salah satunya dalam hal politik. Yang ketiga yaitu ada tasamuh, sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini jelas ya, sikap toleransi itu tidak hanya pada satu golongan, tapi pada semua golongan, salah satunya pada umat non-muslim. Ini dulu dicontohkan oleh almarhum Gus Dur. Pada saat almarhum Gus Dur itu menjadi presiden, beliau adalah salah satu orang yang sangat disegani oleh pemimpin-pemimpin non-muslim. Nih, sampai pada saat beliau kapundhut itu banyak pemimpin non-muslim dari berbagai negara itu datang untuk melayat. Itu luar biasanya Gus Dur. Jadi toleransinya beliau yang ini luar biasa, tasamuh beliau yang mungkin patut kita teladani. Yang keempat yaitu al-i'tidal, berpihak pada kebenaran. Jadi jelas ya kalau di sini. Jadi kalau yang benar ya memang harus dibela, kalau yang salah tidak boleh kita kita ikuti. Sudah tahu salah, malah kita benarkan, terus kita dukung, tidak boleh. Jadi harus selalu berpihak pada kebenaran. Ini ya, ciri khas sikap Nahdliyin yaitu ada tawasud, tawazun, tasamuh, dan al-i'tidal. Nah, untuk menghadapi budaya atau tradisi, ini yang dari pesantren ini, mungkin tidak asing dengan kata-kata ini ya, dengan ini dalil ini. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Yaitu menjaga hal-hal yang lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Jadi
banyak saat ini, mungkin banyak hal-hal yang lama yang ditinggalkan. Nah, itu tidak boleh kalau di NU. Jadi segala sesuatu yang baik itu tetap harus dipertahankan. Tuh, mengambil yang lama yang baik dan yang baru diambil, maka nanti akan jadilah yang lebih baik. Gitu. Kalau yang lama yang jelek bagaimana Bu? Ya harus ditinggalkan. Gitu. Jadi mengambilnya yang baik-baik saja. Nah, dalam hal kemasyarakatan ini ada dua ini, ada mabadi khairul ummah dan ada maslahatul ummah. Kalau mabadi khairul ummah ini tujuannya apa? Ada asidqu. Jadi benar, selanjutnya ada al-amanah wal ahwa al-ahdi. Yang ketiga ada al-adalah, ada ta'awun, ada al-istiqomah. Nih, jadi benar, terus amanah, adil, saling tolong-menolong, dan istiqomah. Yang kedua yaitu ada maslahatul ummah. Maslahatul ummah itu tujuannya untuk bagaimana Nahdlatul Ulama itu memberi kemaslahatan kepada ummah. Melalui apa? Tujuannya untuk penguatan ekonomi. Nih, penguatan ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga dengan pelayanan sosial. Kalau pendidikan ya seperti ada madrasah, sekolah, terus khasnya kalau NU itu ada diniyah. Ya, diniyah itu khasnya NU itu salah satu pendidikan untuk kemaslahatan umat. Terus yang pelayanan sosial, ini pelayanan sosial itu salah satunya ada misalnya kalau yang tua, yang ibu-ibu ada muslimat, yang lebih muda ada fatayat, kalau yang remaja ada IPNU, IPPNU, terus kalau yang di ketentaraan misalnya ada Banser. Jadi banyak sekali organisasi di Nahdlatul Ulama itu. Terus kalau ada Pagar Nusa, ya jadi banyak sekali. Nah, untuk kebangsaannya ini ada di NU itu ada 4 semangat kebangsaan yang harus kita teladani. Yang pertama itu Rohut Tadayun. Yang kedua Rohut Watoniyah, Rohut Ta'adudiyah, dan Rohut Insaniyah. Kalau Rohut Tadayun itu apa? Yaitu semangat beragama yang dipahami, didalami, dan diamalkan. Nih. Kalau Rohut Watoniyah, ini semangat cinta air. Ini ada di marsnya NU di Syubadul Waton. Ya, jadi semangat cinta tanah air, makanya di marsnya NU itu ada Indonesia Pilati, ada Rohut Watoniyah, semangat cinta tanah air. Yang ketiga Rohut Ta'atudiyah, yaitu semangat menghormati perbedaan. Gitu. Yang keempat yaitu Rohut Insaniyah, semangat kemanusiaan. Jadi ini adalah kebangsaan yang mendasari Nahdlatul Ulama. Nih, amaliyah NU ini khas sekali kalau ini amaliyah NU ini. Itu misalnya di masjid, musola, sangat kelihatan antara yang NU atau non NU. Yang pertama yaitu tawasul dan istighosa. Jadi istighosa biasanya malam Jumat atau hari Jumat, tuh, di masjid, di musola atau di pengajian itu istighosa. Yang kedua yaitu zikir dengan suara nyaring. Nih. Jadi zikiran dengan suara nyaring itu juga khasnya NU. Gak meneng-menengan. Terus zikir bersama-sama. Misalnya untuk keselamatan umat. Misalnya seperti kemarin ada wabah COVID itu ya. Itu. Ada zikir bersama untuk wabah COVID agar wabahnya segera berakhir. Ya itu ada zikir bersama-sama, terus ada kunut nazilah itu kemarin ya pas pada saat COVID itu. Terus selanjutnya ada tabaruk, itu ngalah barokah. Nah, ngalah barokah ini jelas ya kalau ngalah barokah itu apa? Nah, kita sowan kemana? Ke para kiai NU, ke para ustadz-ustadzah kita. Ini tujuannya adalah ngalah barokah. Terus misalnya ada kekhususan, ini nanti akan diajarkan ya oleh kakak-kakaknya. Misalnya kalau mahasiswa IKNU itu harus bagaimana? Itu salah satunya adalah ngalah barokah. Itu tujuannya. Yang selanjutnya adalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur biasanya kalau di Tuban ini ada
ziarah kubur ke makamnya Mbak Sunan Bonang, ke Sunan Gresik, Sunan Bejagung, ada Sunan Geseng, banyak ya, itu ziarah kubur. Tapi ziarah kubur itu tidak hanya ke makam waliullah saja, misalnya ke para ustadz-ustadzah kita yang sudah kapundhut, para kiai, terus ini keluarga, sanak saudara, tetangga. Gitu. Biasanya sangat kelihatan pada saat ini. Kalau di Jawa ini malam Jumat Wage. Nah, malam Jumat Wage atau Jumat paginya, itu biasanya di makam atau di kuburan yang di situ mayoritasnya banyak yang NU-nya, itu akan ramai sekali. Terus kelihatan sekali itu pada saat nih hari raya, ya sore sebelum hari raya atau pas hari rayanya itu ramai sekali pasti biasanya di makam. Terus ada pahala bacaan Al-Quran untuk jenazah. Ini pada saat ada jenazah meninggal, ada orang meninggal terus dibacakan Yasin. Gitu. Jadi pahalanya akan mengalir kepada si jenazah tersebut. Ada Maulid Nabi. Nih kalau Maulid Nabi biasanya kita kenalnya dengan ini ya, Abtadiul Imma Bismillahil Aliyah. Kalau biasanya kalau tiba ya Rabbi sholli ala Muhammad. Terus ada Mahalul Qiyam dan sebagainya. Itu adalah bahasannya Nahdlatul Ulama. Terus ada pujian setelah adzan. Jadi setelah adzan sambil menunggu imam. Kalau sekarang imamnya yang menunggu makmum ya, gitu. Bukan makmumnya menunggu imam. Itu biasanya ada pujian terlebih dahulu. Itu kekhasannya orang NU. Ada lafaz Sayyidina dalam sholawat. Jadi kelihatan sekali kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu berarti bukan NU atau non NU. Tapi kalau ada Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nah itu berarti NU. Oh ya. Terus ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Nah ini ada beberapa yang berpendapat kalau sholat duhur itu bisa dilaksanakan barengan dengan sholat Jumat. Akan tetapi untuk ibu-ibu yang tidak ikut sholat Jumat, itu kalau mau sholat duhur itu setelah sholat Jumat selesai baru melaksanakan sholat duhur. Itu amaliyahnya termasuk amaliyahnya itu juga. Terus bersalaman setelah sholat taraweh, ini jelas ya kalau sholat taraweh itu kalau NU 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Terus ada pada saat witir ke hari witir ke-16 sampai yang terakhir itu ada kunutnya. Terus ada qodok sholat. Ini ada beberapa golongan yang berpendapat kalau sholat sudah ditinggalkan ya sudah, tidak usah diqodok. Tapi kalau NU tuh sholat ditinggalkan itu hutang karena itu wajib gitu. Seperti kita hutang, berarti kan kita wajib membayar. Itu begitupun dengan sholat. Ya. Terus sholat awabin. Ini juga salah satu amaliyah ini NU. Itu sholat awabin itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Itu sholat 2 rakaat. Ada sholat awabin. Itu fadilahnya juga luar biasa. Terus ada menggerakkan jari ketika membaca tasyahud. Ini kalau membaca tasyahud itu ada beberapa yang berpendapat. Macam-macam ya. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah jarinya diputar-putar. Ada yang digoyang-goyang gini. Tapi kalau NU itu asyhadu alla ilaha illallah lurus saja ke depan. Jadi Allah itu satu gitu. Jadi tanpa diputar-putar, tanpa digeser-geser atau tanpa digeleng-geleng. Lurus saja. Karena kalau gini-gini sama saja kita menambah gerakan sholat. Gitu ya. Jadi itu salah satu amaliyah NU gitu. Dan masih banyak sekali amaliyah NU. Salah satunya bacaan usholi sebelum sholat. Banyak ya. Oke, itu tadi sedikit materi dari Bu Hanin. Semoga bisa menambah wawasan kita bagaimana kita menjadi seorang warga Nahdliyin. Dan kalau kita menjadi masai KNU itu berarti harus sedikit banyak harus mengamalkan amaliyah NU. Ya, kalau tidak bisa, Bu, saya non-NU, saya tidak bisa semuanya, gitu. Ya paling tidak separuhnya lah, gitu.
Dari 10 misalnya, dari 50, masa hanya satu saja. Jadi beberapa yang digunakan ya, karena kita sudah memilih menjadi mahasiswa IKN Tuban, berarti kita adalah termasuk warga Nahdliyah. Ya, ini ada tugas dari Bu Hanim, tugas mandiri, ya, bukan kelompok, dan ini berbeda dengan tugas dari panitia PKKMB. Silahkan kirim video sholawat Nahdliyah. Nih, di video sendiri, misalnya apa nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Misalnya, itu kita video, silahkan di video, dan ada nama, prodi, asal sekolah, dan alamat. Ya, jadi silahkan. Nanti sholawat Nahdliyah, kalau yang paling contohkan tadi, sholawat tibil qulub, bukan sholawat Nahdliyah. Nanti silahkan di searching sholawat Nahdliyah itu seperti apa. Ya. Dan langsung dikirim ke WA Bu Hanim. Oke. Terima kasih dari Bu Hanim, semoga bermanfaat dan berkah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan surat Asr 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.